Hari bahagia yang dinantikan bertahun-tahun seketika berubah jadi tragedi paling berdarah. Berto, anggota pasukan khusus Amerika, tewas tertembak tepat di hari weddingnya sendiri oleh putra seorang bos mafia arogan. Tak terima sahabatnya dibantai di depan mata, Kapten Jordan dan timnya langsung mengubah desa tersebut jadi ladang pembantaian. Bagaimana akhir dari aksi balas dendam yang sangat brutal ini? Mari kita ulik, kita langsung masuk ke bioskop. Film diawali dengan pengenalan seorang kapten pasukan khusus Amerika bernama Jordan. Kapten Jordan bersama timnya sedang berada dalam medan pertempuran hebat melawan kelompok teroris di negara Suriah. Karena kalah jumlah yang terlampau jauh, pasukan Kapten Jordan sempat terdesak dan kewalahan. Beruntung bantuan serangan udara dari pesawat militer Amerika datang tepat waktu dan langsung menghancurkan seluruh teroris. Setelah situasi aman, Kapten Jordan dan para prajuritnya pun kembali ke pangkalan. Setibanya di pangkalan, para anak buah Kapten Jordan langsung merapikan perlengkapan tempur mereka. Di saat yang sama, Kapten Jordan berada di dalam tenda untuk merawat luka tembak pada bagian pahanya. Seorang prajurit bernama Alberto kemudian datang dan menghampiri dan menanyakan seberapa parah luka sang kapten, serta menanyakan alasan mengapa beliau tidak meminta penanganan medis. Kapten Jordan menegaskan bahwa itu cuma luka kecil yang bisa diobati sendiri. In a perfect world, no one needs to know that the captain got injured, okay? I'm fine. Berto lantas mengutarakan niatnya untuk mengambil jatah cuti minggu ini, sebab sudah sangat lama ia tidak berlibur. Saat Kapten Jordan menanyakan alasan dibalik keputusannya yang mendadak, Berto terus terang bahwa ia hendak menggelar pernikahan. Mendengar kabar bahagia tersebut, Kapten Jordan langsung mengajak Berto menemui sang kolonel, mengingat keputusan perizinan cuti berada di tangan atasan mereka. Di hadapan kolonel, Berto menjelaskan rencana pernikahannya secara jujur. Setelah berdiskusi sangat singkat, kolonel tidak hanya meluluskan izin cuti Berto, tetapi juga memerintahkan Kapten Jordan dan anggota tim lainnya untuk ikut mendampingi Berto. Thank you, Colonel. You're welcome, and congratulations, you earned it. Momen ini sekaligus menjadi kesempatan cuti bersama bagi seluruh anggota pasukan untuk menghadiri pesta pernikahan rekan mereka. Berto segera menyampaikan kabar gembira ini kepada 3 sahabatnya di pasukan. Mengetahui mereka diizinkan berlibur sekaligus, ketiga rekan yang merasa sangat gembira karena bisa menyaksikan momen berharga sahabat mereka secara langsung. Keesokan harinya, alur cerita beralih ke sebuah desa di Meksiko, memperlihatkan seorang guru SD bernama Isabella. Isabel menerima panggilan telepon yang terus berdering yang ternyata datang dari Berto. Dalam percakapan tersebut, Berto memberitahu bahwa ia akan sampai di kampung halaman lusa nanti dan mereka bisa segera melangsungkan pernikahan. Isabel tentu merasa amat gembira mengingat hubungan asmara mereka yang sudah terjalin cukup lama. Berto sendiri merupakan warga asli Meksiko dan tetangga dekat Isabel, yang kemudian merantau untuk berkuliah di Amerika hingga akhirnya bergabung menjadi pasukan khusus militer Amerika. 2 hari berselang, Berto berserta Kapten Jordan dan timnya beranjak dari Timur Tengah menuju desa kelahiran Berto di Meksiko. Begitu mendarat di bandara, kedatangan mereka disambut gembira oleh Isabel dan adik kandung Berto. Mereka semua kemudian melanjutkan perjalanan menuju kediaman Berto dengan penuh kehangatan. So I guess you're the boss. Well, from what I've heard, I think you are. Bueno, get up, the family's waiting. Di tempat lain, perhatian berpindah ke sosok bos mafia bernama Jabal yang tengah menyambangi sebuah villa di desa terpencil. Di sana, anak buah Jabal sudah memblokir lokasi setelah membantai para pekerja villa. Aksi kejam itu dilakukan karena mereka sedang berburu pemilik villa yang dituduh membawa kabur barang haram milik Jabal. Saat mengecek lantai atas, salah satu anak buah melapor bahwa ia baru saja mengeksekusi pria yang mengaku sebagai manajer. That's not him. No? What do you mean not him? Pues entonces debe ser el contador. Setelah diperiksa ulang, ternyata korban salah sasaran.
Jabal akhirnya memutuskan untuk menetap di villa tersebut sampai sang pemilik asli berhasil diringkus. Kembali ke rombongan Berto dan Kapten Jordan yang baru saja tiba di rumah. Pihak keluarga Berto menyambut kedatangan mereka dengan sangat ramah. Dalam percakapan keluarga, Berto sempat heran dan menanyakan alasan mengapa lahan perkebunan jagung milik ayahnya di perbukitan kini tidak ditanami lagi. Sang ayah mengungkapkan bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada pria bernama Jabal. Berto terkejut dan mempertanyakan mengapa ayahnya tidak meminta bantuan finansial kepadanya jika memang membutuhkan uang. Namun sang ayah menjelaskan bahwa permasalahannya tidak sesederhana masalah uang. Tak ingin merusak kebahagiaan momen kepulangan Berto, sang ayah segera mengajak mereka semua masuk ke dalam rumah. Waiting for the happy couple. There's your things. We are having a little kiss for you. This is your house. Thank you. Kenyataan pahitnya, seluruh lahan milik warga desa telah dirampas secara paksa dengan harga yang sangat murah oleh Jabal dan kelompok mafianya. Sementara itu di villa, Jabal mengumpulkan para staf yang sebelumnya sempat bersembunyi. Di bawah ancaman pembantaian, Jabal memaksa mereka membocorkan tempat persembunyian pemilik villa. Karena merasa tertekan dan takut, seorang pegawai akhirnya bersedia mengantar Jabal dan pasukannya menuju sebuah gedung. Begitu pintu dibongkar, terlihat pemilik villa tengah bersembunyi di dalamnya. Jabal langsung mencecar alasan keberanian orang tersebut mencuri barang haram miliknya. Sang pemilik villa bersumpah bahwa ia tidak pernah mengambil apapun dan semua tuduhan itu hanyalah fitnah. Jabal yang tidak peduli sama sekali langsung menyuruh anak buahnya menghabisi pria tersebut dan secara pihak mengklaim villa itu sebagai miliknya. Valdemar, tú vas a trabajar conmigo ahora. Di sisi lain, Berto terlihat sedang mengantarkan Isabel pulang ke rumah. Sebelum berpisah, Berto mengungkapkan betapa ia sudah tidak sabar untuk memperistri sang guru. Isabel membalas dengan hangat bahwa mulai esok dirinya akan menjadi milik Berto sepenuhnya. Go home. Pagi harinya, Isabel tampak sibuk berhias menyiapkan penampilannya, sementara Berto tampil gagah mengenakan setelan jas ditemani oleh rekan militernya. 2 jam kemudian, para tamu telah memadati gereja dan prosesi pemberkatan pernikahan Berto dan Isabel berjalan dengan hikmat. Entre Isabela y Alberto. Pada malam harinya, pasangan pengantin baru itu menggelar pesta resepsi sederhana yang dihibur oleh panggung musik organ tunggal. Pada saat yang sama, Jabal masih enggan meninggalkan villa karena putranya belum juga kembali dari keluyuran. Jabal memutuskan untuk kembali menginap sembari menunggu kedatangan anaknya, terlebih villa tersebut kini sudah resmi berada di bawah kekuasaannya. Suasana pesta pernikahan Berto dan Isabel masih berlangsung meriah. Salah satu rekan pasukan khusus Berto yang bernama Dani bermaksud membeli minuman di bar tepat di samping lokasi acara. Dani sempat mengobrol santai dengan Kapten Jordan mengenai ketenangan hidup di pedesaan. Tak lama berselang, putra Jabal beserta seorang ajudannya muncul untuk minum-minum di bar dekat lokasi pesta. Sifat angkuh putra Jabal muncul saat melihat keramaian, hingga ia nekat masuk dan duduk di kursi undangan meski tak diundang. Ketegangan dipicu oleh Dani secara tidak sengaja menginjak sepatu putra Jabal dan langsung meminta maaf. Pinche gringo, mi zapato favorito, güey. Sorry, what? Namun putra Jabal yang arogan tidak terima dan malah menuntut Dani untuk mencium sepatunya. Dani tentu saja menolak mentah-mentah hingga suasana memanas. Berto yang melihat ketegangan itu mencoba melerai selaku pemilik acara dan memohon agar putra Jabal kembali ke bar karena ia tidak diundang. Not the right place for you, understand me? Setelah Berto memohon berulang kali, putra Jabal akhirnya setuju untuk pergi. Namun nasib berkata lain. Karena tindakan nekat putra Jabal yang tiba-tiba menembak Berto, Kapten Jordan dan Dani tanpa ragu balik mengeksekusi putra Jabal di tempat. Sang ajudan berusaha menyelamatkan diri, namun terus diburu oleh 2 anak buah Kapten Jordan yang berhasil menyarangkan tembakan. Meski terluka, ajudan tersebut masih sanggup melarikan diri menggunakan mobil. Kondisi Berto kritis akibat luka tembak dari putra Jabal.
Tanpa menunda waktu, warga dan rekan-rekannya bergegas membawa Berto ke dokter terdekat. Namun takdir berkata lain. Berto dinyatakan meninggal dunia karena peluru menembus organ vitalnya. Lo siento. He's gone. I'm sorry. Beberapa saat kemudian, Kapten Jordan mengumpulkan Dani beserta 2 prajuritnya di luar. Ayah dan adik Berto menghampiri mereka dan mendesak Kapten Jordan beserta timnya agar segera meninggalkan desa tersebut. Sang ayah memperingatkan bahwa pria yang mereka bunuh adalah anak dari Jabal, seorang bos mafia yang sangat kejam. Jika bertahan di sana, keselamatan Kapten Jordan dan timnya berada dalam bahaya yang besar. Namun Kapten Jordan menolak untuk melarikan diri dan memilih untuk mengambil inisiatif menyerang pasukan Jabal terlebih dahulu. Kapten Jordan sendiri sebelumnya sudah mengantongi informasi dari warga bahwa gerombolan Jabal kerap meresahkan masyarakat, termasuk merampas tanah para petani secara paksa. Di tempat lain, sang ajudan yang mengalami pendarahan hebat akhirnya tewas di tengah jalan sebelum sempat mencapai villa. Di sisi lain, Jabal mulai cemas lantaran putranya tak kunjung dapat dihubungi. Jabal lantas menginstruksikan para anak buahnya untuk menyisir jalan, menemukan anaknya dan membawanya kembali ke villa. Keluarga Isabel dan Berto berada dalam kehancuran emosional karena belum sanggup merelakan kepergian Berto. Kapten Jordan dan timnya datang menyampaikan rasa duka mendalam, menegaskan bahwa Berto sudah dianggap seperti keluarga mereka sendiri. Di tengah suasana duka, muncul seorang warga lokal dalam kondisi terluka parah. Pria itu ternyata pegawai villa yang selamat dari aksi pembantaian kelompok Jabal. Ia membeberkan bahwa Jabal dan anak buahnya telah menghabisi seluruh staf serta tamu di villa hanya karena tuduhan pencurian barang haram. Laporan ini kian menyulut amarah Kapten Jordan hingga ia meminta adik Berto menunjukkan rute menuju villa tersebut. Kapten Jordan, Dani, dan 2 rekannya berangkat dengan dipandu oleh adik Berto. Di tengah perjalanan, mereka menghentikan kendaraan setelah mendapati sebuah mobil terparkir di bahu jalan. Saat diperiksa, mobil itu berisi jasad ajudan dan putra Jabal yang sudah tewas karena kehabisan darah. Pada saat bersamaan, melintas mobil berisi anak buah Jabal yang sedang mencari keberadaan putra bos mereka. Melihat celah ini, Kapten Jordan menyuruh Dani berpura-pura menjadi turis yang tersesat, sementara anggota lainnya bersembunyi. Anak buah Jabal turun dari mobil dan langsung menginterogasi Kapten Jordan serta Dani. No, just a couple regular soldiers on vacation. Oh, is that so? Well, I don't see any beaches around here. Kapten Jordan berdalih bahwa mereka hanyalah turis yang tidak sengaja tersesat. Namun pihak mafia tidak percaya begitu saja dan justru mendaratkan pukulan ke wajah Kapten Jordan. Merasakan rasa sakit dari pukulan itu, Kapten Jordan memberi kode pada anak buahnya yang bersembunyi. Dalam hitungan detik, para anak buah Jabal berhasil dilumpuhkan, meski Dani harus ikut terkena tembakan. Guna menghindari jatuhnya korban jiwa lebih banyak, Kapten Jordan membawa Dani kembali ke rumah dokter. Tanpa mereka sadari, ada satu anak buah Jabal yang rupanya masih bernafas dan langsung bergegas kembali ke villa untuk melapor. Setibanya di klinik, Dani langsung mendapatkan penanganan darurat. Beruntung lukanya tidak mengenai organ dalam sehingga nyawanya masih bisa diselamatkan. Keesokan paginya, Jabal terlihat sedang menikmati sarapan. Kehadiran satu-satunya anak buah yang pulang dalam keadaan babak belur dan bersimbah darah membuat Jabal terkejut. Setelah memerintahkan anak buah lain mengurus korban, Jabal menerima kabar bahwa pasukannya habis diserang pada malam hari dan besar kemungkinan putranya telah tewas. Mendengar hal itu, emosi Jabal meledak dan ia langsung menggerakkan seluruh pasukannya menuju lokasi. Di tengah perjalanan, Jabal menyempatkan berhenti di titik lokasi bentrokan semalam. Jabal menangis histeris saat menyaksikan jasad putranya yang sudah terbujur kaku. Rupanya, semalam Kapten Jordan sengaja menumpuk jasad putra Jabal bersama dengan anak buahnya di lokasi tersebut.
Pemandangan itu kian membakar amarah Jabal untuk menuntaskan dendamnya. Voy a encontrar al hijo de puta que hizo esto. Nos lo llevamos a la casa, tráiganselo. Cerita kemudian berpindah kepada Kapten Jordan bertatap muka dengan Isabel. Isabel mengkhawatirkan ancaman pasukan Jabal yang akan segera datang dan menanyakan tindakan yang akan diambil oleh sang kapten. Kapten Jordan menegaskan bahwa ia dan timnya akan menghabisi seluruh anggota mafia tersebut. Isabel mengucapkan terima kasih dan berpesan agar mereka berhati-hati, lalu diminta Kapten Jordan untuk membantu mengevakuasi seluruh warga desa. Kapten Jordan kemudian membagikan persenjataan kepada timnya, termasuk kepada Dani yang kondisinya sudah membaik. Kapten Jordan menginstruksikan timnya untuk bersiap menghadapi gempuran Jabal dan memastikan warga desa terisolasi dengan aman di dalam gereja. Sementara itu, adik Berto memilih untuk mengangkat senjata dan bertempur bersama pasukan daripada bersembunyi di dalam gereja. Kapten Jordan mulai menyusun strategi untuk bertempur. Satu anggotanya yang berkulit hitam ditempatkan sebagai penembak jitu di atap rumah. Dani disiagakan di area gereja, sementara Kapten Jordan, adik Berto, dan satu prajurit lagi akan menghadapi musuh dari garis depan. Tak lama kemudian, Jabal tiba membawa puluhan anak buah yang bersenjata lengkap. Kelompok Jabal melepaskan tembakan dan menuntut pasukan Kapten Jordan untuk keluar dari persembunyian. ¡Tu jefe está muerto! I know you can hear me! Jabal rupanya sudah mengantongi informasi bahwa pembunuh anaknya adalah kelompok pasukan khusus Amerika yang menghadiri pernikahan Berto. Karena tidak ada respon, Jabal memberikan ultimatum akan membantai seluruh warga di dalam gereja dalam waktu 1 menit. Kapten Jordan pun tidak tinggal diam dan langsung memberikan instruksi untuk menyerang. Satu persatu anak buah Jabal berhasil ditumbangkan. Namun di tengah kecamuk perang, posisi penembak jitu tim Kapten Jordan terdeteksi oleh musuh, menyebabkan posisinya dihujani tembakan beruntun hingga ia gugur. Kekuatan tim Kapten Jordan kini tersisa 3 orang ditambah adik Berto. Tak berapa lama, satu prajuritnya kembali gugur, menyisakan Kapten Jordan, Dani, dan adik Berto. Pada akhirnya, seluruh anak buah Jabal berhasil diratakan. Namun Jabal sempat melayangkan tembakan yang mengenai Kapten Jordan. Saat Jabal mendekat untuk memastikan kematian Kapten Jordan, sang kapten yang ternyata masih bertahan hidup berhasil bangkit dan balik membantai Jabal. Jabal beserta seluruh pasukannya pun selesai dihabisi. Mereka memenangkan pertempuran. Kapten Jordan diliput kesedihan mendalam karena seluruh prajuritnya gugur dan hanya menyisakan Dani yang terluka. Di penghujung film, Kapten Jordan bersama Isabel terlihat mengunjungi makam Berto. Isabel masih merasa terpukul dan tidak menyangka kisah cintanya dengan Berto harus berakhir secara tragis. Meski demikian, Isabel menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada Kapten Jordan, Dani, dan mendiang timnya karena telah membebaskan desa mereka dari ancaman kelompok Jabal. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di film selanjutnya.